Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernadia Fisatia dari kelas Manajemen 18D. Di sini saya akan mengerjakan kuis manajemen risiko dengan presentasi dengan tema materi prinsip-prinsip manajemen risiko. Langsung saja ke slide pertama. Slide pertama menjelaskan tentang apa itu risiko. Risiko adalah suatu keadaan di mana terdapat unsur ketidakpastian dan unsur bahaya, akibat atau konsekuensi dari suatu proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Selanjutnya, pengertian risiko menurut Vaughan 1978 dalam Darmawi 2016. Yang pertama, risiko adalah kesempatan kerugian. Yang kedua, risiko adalah kemungkinan kerugian. Yang ketiga, risiko adalah ketidakpastian. Yang keempat, risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan risiko adalah probabilitas suatu hasil perbedaan dari yang diharapkan. Maksudnya di sini adalah hasil yang berbeda dari apa yang diharapkan. Slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa prinsip dari manajemen risiko. Yang pertama, risiko ada di mana-mana. Yang kedua, risiko adalah ancaman dan peluang. Yang ketiga, risiko adalah kombinasi dari bahaya dan peluang. Yang keempat, risiko diciptakan berbeda-beda. Yang kelima, risiko dapat diukur. Yang keenam, kunci manajemen risiko adalah dapat dihindari, diambil, dan dieksplorasi. Dan selanjutnya, imbalan untuk manajemen risiko yang lebih baik adalah nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, bagian dari pekerjaan semua orang, dan yang terakhir adalah organisasi pengambil risiko yang sukses tidak sampai ke sana secara kebetulan. Di slide selanjutnya, yaitu risiko ketidakpastian. Ketidakpastian menurut Rustam tahun 2017 mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan. Sedangkan risiko mengacu pada risiko bisa diperkirakan. Selanjutnya, subjek risiko memiliki ukuran, kuantitas, diketahui tingkat probabilitas, kejadian, dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadian. Slide selanjutnya, prinsip-prinsip identifikasi risiko. Yang pertama, pemahaman tentang adanya risiko. Yang kedua, pengetahuan sifat-sifat risiko atau frekuensi. Yang ketiga, dampak risiko terhadap kelangsungan usaha. Maksudnya di sini adalah tingkat kegawatan risiko dan menentukan prioritas risiko tersebut. Selanjutnya, manfaat daftar kerugian. Kemungkinan manajer risiko menemui kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Sebagai dasar penentuan teknik menanggulangi risiko. Sebagai bahan pembanding dalam evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya, dan di slide selanjutnya kita akan membahas 6 tipe risiko yang penting. 6 tipe risiko yang penting ini perlu dipahami dan perlu diketahui oleh masing-masing manajer risiko. Untuk apa? Untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Karena sangat tidak mungkin risiko ini akan terjadi, walaupun kita sudah mengantisipasi dan meminimalisir. Oke, 6 tipe risiko yang penting. Yang pertama adalah risiko komoditas. Maksudnya di sini adalah harga komoditas yang jatuh, padahal perusahaan memegang komoditas tersebut. Jadi walaupun perusahaan sudah memegang kendali komoditas, namun ada peluang untuk harga komoditas itu sendiri jatuh. Yang kedua yaitu risiko cuaca. Maksudnya di sini adalah cuaca yang tidak menguntungkan, sehingga mengacaukan panen dan kemudian menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu risiko counterplay. Counterplay perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan. Ya, maksudnya di sini adalah risiko
pada counterplay ini adalah kemungkinan perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu risiko lingkungan. Maksudnya di sini adalah perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Iya, ini adalah salah satu risiko yang kemungkinan akan diterima oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah risiko persediaan. Maksudnya di sini adalah kemungkinan besar perusahaan akan mengalami kerusakan dan akan berdampak pada persediaan bahan baku dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah risiko kredit. Maksudnya di sini adalah counterplay gagal bayar kepada perusahaan. Jadi, risiko selanjutnya yang harus dipahamin dan risiko yang sangat penting dari perusahaan adalah pihak counterplay gagal membayar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.